Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Ketemu lagi di channel Maret 27. Beredar kabar setelah gelar perkara khusus kasus Roy Suryo CS akan dihentikan oleh penyidik. Pertanyaannya, benarkah kabar itu? Kalau itu sampai benar terjadi, waduh, ini bukan perkara sepele, Bolo. Potensi gesekan di arus bawah sangat besar. Publik yang sejak awal mengikuti kasus ini tentu bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Kenapa perkara yang sudah sejauh ini, yang sudah menyedot perhatian nasional, tiba-tiba disebut-sebut akan dihentikan? Tenang, semua kemungkinan itu akan dijelaskan secara rinci dan detail oleh Pak Soehadi. Bukan asumsi, bukan katanya-katanya. Selain itu, akan dibongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik gelar perkara khusus kemarin. Fakta yang sesungguhnya, bukan framing, bukan narasi pesanan dari kubu sebelah. Jadi jangan kemana-mana, gunakan logika, dengar dengan kepala dingin, dan nilai sendiri kebenarannya. Oke Bolo, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya. Karena dapat kabar. Dapat kabar ya. Nah, ya. makanya kalau tadi kan saya mengatakan isunya adalah ya dalam gelar perkara hari ini ya itu katanya kasusnya dihentikan. Memang konsekuensi dari gelar perkara kan begitu ya Pak ya, dihentikan. Nanti saya jelaskan. Ya oke. Nah, karena ini ada saya ruang ingin yang dapat berbeda. kabar baru dulu nih Pak Soehadi. Ini sekarang udah jam hampir setengah 5 sore. Ya. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Apakah benar dilanjut, dihentikan? Dan ijazah Pak Jokowi benar nggak dilihatkan dalam gelar perkara tadi? Silakan Pak Soehadi. Baik, saya jawab. Barangkali terkait menyangkut masalah perkara ini bisa dihentikan atau tidak. Ya. Saya katakan tidak. Karena yang namanya proses penghentian pada saat penentuan status tersangka itu nggak bisa penyidik melakukan upaya-upaya hukum menghentikan. Karena ranahnya itu ada di pra-peradilan, bukan ada di tangan penyidik. Sekarang ini kan ada dua institusi nih yang sudah terlibat kan. Kepolisian, Polda Metro, penyidik, dan kejaksaan. Jadi kalau seandainya memang ini perkara mau dihentikan, perkaranya itu bukan dilakukan gelar perkara khusus, tapi gelar perkara-perkara istimewa yang berkaitan memang adanya kekurangan alat bukti. Tapi itu kan bukan di tingkat status tersangka seseorang nih. Bukan di tingkat penyidikan ya? Di tingkat penyidikan dalam arti ya itu belum ada tersangkanya. Itu boleh dilakukan. Tapi kalau ini domainnya bukan lagi kewenangan penyidik. Kewenangannya kalau memang keberatan dengan status tersangka itu pra-peradilan. Pra-peradilan yang bisa menghentikan perkara ini. Itu clear ya. Jadi kalau dia mengatakan ini bisa dihentikan, itu nonsens saya katakan. Karena hukum acaranya tidak mengenal seperti itu. Nah, terkait masalah tadi. Barusan saya dapat teman yang ikut dalam gelar ya, itu Pak Maret Swikan. Kebetulan dia sebagai pelapor dan kebetulan juga relawan Pak Jokowi. Nama relawan itu JPKP. Hadir dalam gelar perkara. Hadir dalam gelar perkara tersebut. Nah, menurut informasi itu memang ada permintaan dari mereka. Ya, tadinya kan beberapa pihak pelapor-pelapor ini mengatakan nggak perlu ditunjukkan. Tapi ada ombudsman kan di sana, ada lembaga ombudsman itu yang menyatakan perlihatkan saja. Akhirnya penyidik atas permintaan ombudsman informasinya menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada seluruh peserta gelar kepada seluruh peserta gelar. Ya, ini saya tegaskan kepada seluruh peserta gelar. Bukan hanya ijazah S1-nya yang ditujukan, tapi juga ijazah SMA-nya. Gitu, memang ada di Polda kan? Betul. Nah, selama ini kan orang mencurigai. Ini ada di mana sih ijazahnya kan? Apakah di tangan Pak Jokowi, di UGM, atau disembunyikan? Ya, tapi sekarang terjawab dengan jelas. Ya, pada waktu gelar, ijazah Pak Jokowi, baik di ijazah SMA maupun S1 dari Fakultas Kehutanan, ya, dari UGM, itu ada di penyidik ya, dan itu tadi terang benderang diperlihatkan. Saya tanyakan, setelah diperlihatkan gimana reaksi dari mereka? Ini kan yang perlu reaksi. Kan selama ini kan mereka minta seperti itu kan, tunjukin dong. Nah, setelah ditunjukin apa reaksi mereka, Pak Soehadi? Diam. Terdiam. Karena ada satu, saya nggak perlu sebutkan ya, yang dulunya dicurigain, ternyata tadi terjawab. Itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka yang mengatakan itu tidak sesuai dengan keaslian ijazah. Ya, kalau saya melihat dia terdiam, dia tidak banyak komentar, ya, artinya clear dong dalam persoalan ini. Kan harusnya ya heboh begitu diperlihatkan ijazah aslinya. Oh ini salah, ini nggak benar, ini keliru dan lain sebagainya. Tapi tadi dengan hasil yang seperti itu kita melihat bahwa mereka sebetulnya kalau boleh saya katakan menyepakati itu asli. Clear sudah sekarang. Artinya ketika mereka diperlihatkan itu, ya kan, yang terbayang oleh mereka langsung
penjara di depan. Nah, itu. Karena kebetulan Pak Maret Suiken ini, kebetulan saya dulu ada di sini nih, di relawan ini. Jadi pertama kali saya mengenal dunia relawan itu dari JPKP, Jaringan Pendampingan Kebijakan Pemerintah. JPKP. Ya, JPKP ya. Saya dulu ada di situ dan Pak Maret yang mengajak. Tadi saya katakan, apalagi yang dikatakan, saya panggil dia ketum. Apalagi yang dikatakan oleh ketua umum maksudnya. Ya. Sudah, begitu habis ngomong-ngomong begitu, langsung saya diberikan kesempatan untuk bicara. Terus saya sampaikan niat kami. Dia bilang, ya, setelah ini sudah jelas seperti ini, udah tahan mereka. Itu yang saya katakan luar biasa gitu kan. Dan mereka itu tidak bereaksi juga, ya, tahan mereka. Artinya kan ada ajakan yang menurut saya cukup kontroversial kan, berani di depan banyak orang mengatakan seperti itu. Berarti memang ya dari segi keyakinan, kan dalam hukum pidana yang paling utama itu keyakinan hakim, keyakinan yang lain-lain gitu kan. Kalau saya melihat seperti itu, optimis bahwa ini memang harus dipenjara. Jadi mereka yang Pak Suhadi maksudkan itu adalah para tersangka dan kuasa hukum yang terdiam. Kuasa hukumnya, iya, saya jelasin juga. Di situ lengkap katanya ada kuasa hukum, ada Pak Petrus juga, kebetulan juga saya kenal ya. Terus kemudian ada yang lain, di situ ada Rismon, terus kemudian di situ ada Roy Suryo, ya ada Tipa, dan saya juga melihat mereka harusnya kalau ada hal-hal yang memang dianggap ganjil ya begitu dibuka. Dan sekarang rame kan? Bereaksi kan biasanya ini nggak ada bereaksi. Cuma memang tadi sebelum saya sampai di sini, saya sempat melihat ada pernyataan dari mereka. Pernyataannya lucu menurut saya. Karena kenapa ya? Mereka mengatakan bahwa mereka ini, Roy Suryo dan kawan-kawan, itu katanya punya hak imunitas, hak kekebalan. Aduh, saya kaget baru lagi nih, Iya, baru lagi nih. Kekebalan yang seperti apa? Setahu saya yang namanya kekebalan itu milik pengacara, milik advokat kan gitu ya. Karena ada undang-undangnya. Ya, karena ada undang-undangnya. Kan? Lah kalau Roy Suryo, ya undang-undangnya di mana gitu kan? Dan Tipa dan Rismon. Kan nggak jelas apa dalam penjelasan Revi ketika mengatakan mereka itu punya hak imunitas itu penjelasannya apa Pak? Penjelasannya karena dia mempunyai hak imunitas sehingga polisi atau penyidik dalam kaitan ini harus betul-betul mendalami kepentingan-kepentingan yang diberikan masukan oleh kelompok-kelompok mereka gitu. Dan tentunya kalau memang ini sejalan ya dengan usulan-usulan tersebut, perkara harus dihentikan. Prinsipnya seperti itu. Kan saya lihat ngawur aja gitu kan. Itu berapa jam lalu itu keluarnya? Kira-kira 2 jam yang lalu. 2 jam yang iya, lalu. 2 jam yang Berarti lalu. kan, Jadi habis gelar pertama kelihatannya. Karena kan dia bicara gelar yang kedua. Karena tapi ada mereka gelar perkara mengakui lagi. nggak dalam video itu bahwa mereka memang sudah diperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi? Oh tidak ngomong dia? Oh tidak ngomong? Tidak bicara. Dia cuma mengatakan nanti berarti akan... memang ada unsur mereka ini memang tidak menutupi, transparan, tidak terbuka tentang apa yang terjadi selama gelar perkara. Betul. Padahal menurut tim Pak Suhadi yang ada mengikuti gelar perkara itu, Ombudsman mendesak penyidik lihatkan saja dan diperlihatkan. Bukan mendesak, sorry juga ya. Cuma meminta. Okay. Buka saja. Akhirnya penyidik mengabulkan dan mereka terdiam semua. Tetapi itu tidak diinformasikan oleh mereka. Maksudnya apa itu Pak? Mereka ini sampai hari ini itu data-data yang menurut saya valid ya. Data-data yang harusnya juga memang menjadi wilayah kerja dia. Itu kan harusnya diberitahukan kepada pers, kepada masyarakat. Saya sudah lihat ijazahnya, saya sudah lihat kebenarannya, atau saya sudah lihat kekeliruannya dan sebagainya. Ini nggak ada sama sekali. Karena dugaan saya, kalau dia sudah mengatakan saya sudah melihat ijazahnya, atau katakanlah peserta gelar tadi sudah melihatkan ijazahnya, berarti kan dipertanyakan bagaimana Pak Roy dan kawan-kawan asli apa tidak. Mungkin ini yang tidak berani dibicarakan. Karena tadi kan ada satu item yang ada di ijazah itu yang dicurigai mereka. Yang dulunya diduga, oh itu nggak nyambung nih, masalah ini nggak nyampe nih. Masalah stempel ya Pak? Kelihatannya seperti itu. Gitu. Cuma kan saya nggak berani ngomongnya. Tadi pun itu pun nggak bisa mereka ungkapkan lagi. Rasa protesnya itu sudah terdiam karena sudah melihat itu stempel asli. Kan begitu barangkali ya. Betul. Wow. Jadi selama ini dibilang ini hilang dan ini nggak masuk dan lain sebagainya itu ada semua. Lengkap itu semua gitu kan. Ini nggak mengenai foto dan lain sebagainya di bawah foto. Tadi itu sudah terjawab. Oke. Gitu. Sebelum saya mendalami masalah tentang mereka punya hak imunitas itu seperti yang diklaim ya oleh penasihat hukumnya. Apa respon peserta atau penyidik ya ketika timnya Pak Suhadi yang ada di dalam meminta, kan sudah terbukti, sudah jelas ijazah Pak Jokowi asli, mereka meminta tahan aja. Apa respon dari penyidik? Respon penyidik tentunya juga nggak etis dong kalau dibilang iya. Tidak etis juga kalau dibilang tidak. Itu kan semua kerahasiaan penyidik kan. Namun ajakan itu menurut saya dengan fakta-fakta yang sudah diperlihatkan, dengan dokumen yang selama ini dicurigai, barangkali masuk akal pernyataan itu gitu kan. Dan harusnya ini direspon oleh penyidik untuk dilakukan penahanan. Karena kita juga menghindari kegaduhan yang selama ini. Ketika ada permintaan dari Pak Maret ya namanya Pak ya? Ya Pak Maret. Pak Maret itu meminta supaya mereka ditahan. Ada respon atau ada reaksi nggak dari kuasa hukumnya? Mereka diam juga? Diam, semua diam. Saya tanyakan bagaimana reaksinya ketum. Mereka diam semua. Artinya mereka, ya cuma mungkin terkesima, mungkin juga
nggak menyangka, mungkin juga bingung bagaimana menghadapi ke depannya. Gitu Mereka kan? kagetnya mungkin atau nggak menyangkanya mungkin begini Pak Swadi. Gimana nih Bohir? Infonya katanya memang palsu, tapi kok ini asli, mati gue. Mungkin gitu Barangkali seperti itu. Karena kan begitu dia melihat dari dokumen yang ada tidak sejalan, tidak sepikiran yang dipikirkan oleh dia, harusnya selesai dong. Bahwa itu memang tindak pidana, perbuatan pidana yang harus dihukum. Tapi itu keputusan dari gelar perkara belum diumumkan Pak ya, karena memang ada dua babak ya. Dua babak, betul. Pertama kan lengkap semua, Ya. terlapor, pelapor ada bersama Ya. para peserta. Kemudian setelah selesai dilihatkan semua barang bukti, ya kan, Ya. saksi, Terutama kemudian ijazah lah itu. ijazah, mereka suruh keluar. Yang sekarang lagi membahas itu, memutuskan itu adalah para peserta rapat. Ya, Siapa Pak. aja itu Pak? Yang memutuskan? Dugaan saya ini Roy Suryo dan kawan-kawan berikut kuasa hukumnya. Oh. Itu kelihatannya karena tadi pernyataan salah satu penasihat hukumnya itu mengatakan dia akan ada gelar lagi jam 2. Dan dikatakan di situ gelar itu bersifat khusus. Bukan bersifat umum. Umum kan tadi tuh. Berarti yang kedua ini, babak kedua ini itu mungkin bersifat khusus. Dia mengatakan dia akan memberikan masukan-masukan yang tujuannya semangat daripada yang mau diberi masukan. Saya ini istilahnya yang dikatakan dia ini, saya ini peneliti gitu kan. Kalau peneliti itu jangan diapa-apain dong. Oh. Kalau peneliti itu saya dibebasin dong. Itu permintaannya Oh, barangkali. jadi yang dimaksudkan mereka Nggak, ini punya saya tambahkan. imunitas itu karena mereka merasa mereka peneliti. Peneliti. Kan bohong mereka. Bohong. Kan Ade Darmawan kan sudah melakukan konfirmasi ke BNSP, Ya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi kan. Ya. Mereka nggak terdaftar Pak Swadi sebagai betul. peneliti. Betul. Jadi kalau kemudian dia mengaku sebagai peneliti, itu asbun, Ya. ya kan? Artinya mereka bukan peneliti, Ya. ya. Nah, dengan pembelaan mereka sekarang, tiba-tiba mereka punya hak imunitas. Bagaimana menurut Pak Swadi secara konteks pasal-pasal pencemaran nama baik yang mereka lakukan beralaskan atau bertopengkan peneliti? Tidak. Kalau yang namanya peneliti dari awal aja, beberapa kali nih di media-media nasional saya udah katakan, yang namanya peneliti itu kan konteksnya bukan hasil fotokopi. Ya katakanlah kalau fotokopi itu bukan fotokopi yang memang real di bawah fotokopi. Kan misalnya hasil gambar yang berwarna itu kan nggak menunjukkan keaslian. Iya, iya. Karena yang namanya asli itu di tangannya Pak Jokowi kan, bukan di tangan siapa-siapa dalam konteks ini. Itu aja dia nggak tahu. Jadi bagaimana dikatakan peneliti? Mau dokumen kita yang cuman asal-asalan dapat di lapangan-lapangan yang nggak jelas kita dikatakan oke deh teliti itu, ya kita nggak mau dong. Ya, Tentunya kan berbasis data yang memang itu asli. Kalau di luar itu nggak bisa. Ya, yang namanya PH atau penasihat hukum itu kan segigih-giginya untuk membela kliennya kan, Ya, gitu ya. betul. Nah, maksud saya begini Pak Swadi, berdasarkan dari pengalaman Pak Swadi sebagai seorang advokat juga, Ya. ketika barang bukti yang disengketakan itu ternyata sudah diperlihatkan, ya, dan itu asli, bukti dari asli itu adalah mereka sendiri benar-benar terperangah, anggap Ya. begitu ya, tidak menyangka, oh ternyata benar ini asli. Ya. Nah, apakah ya akan membuat penyidik ya segera menetapkan mereka sebagai tahanan ya untuk kemudian ya segera menuju ke P21 habis Ya. itu penuntutan dan persidangan. Betul. Oke. Jadi begini, begitu memang itu sudah diperlihatkan bahwa apa yang dituduhkan itu nggak benar, artinya pencemaran nama baik, Pas. fitnah, ya, terus juga mungkin mengedit ijazah, terbukti dong. Terbukti. Kalau terbukti, apakah terus kemudian ini menjadi berhenti? Tidak boleh. Tadi saya sudah katakan, Iya. ya, ranahnya ini bukan di tingkat penyidikan lagi. betul. Udah menetapkan status orang menjadi tersangka. Artinya itu tahapannya udah 3 tahap tuh, ya, penyidikan, ya kan, terus menetapkan tersangka. Ini udah 3 tahap, nggak bisa lagi. Karena kewenangan untuk menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara pidana dan lain sebagainya. 1, di media peradilan. 2, putusan hakim. Kalau ini tidak dijalankan nggak bisa. Penyidik bisa melakukan itu nggak bisa, gitu. Sekalipun ada kekuatan apapun nggak boleh. Mungkin sarannya kalau ada kekuatan nih kita bicara tentang power, karena kita kan menduga nih, Roy Suryo nggak mungkin sendirian sama Rismond dan Tipa kan, atau dengan yang 5 orang ini, pasti ada bohir berkaitan uang, bohir berkaitan dengan power gitu kan, nggak bisa itu dilakukan. Karena kalau itu dilakukan heboh, kalau itu dilakukan rame. Sekarang kita tahu nih, Polri ini kan lagi reformasi, Iya. ya kan? Bagaimana citranya kalau ini terjadi kan nggak mungkin juga. Jadi ini tetap harus berproses. Kalau ini memang sudah diperlihatkan dan tadi sudah jelas mereka sudah melihat persoalan itu, suka dan tidak suka, perkara ini harus naik ke tahap penuntutan, ya, persidangan, vonis, itu yang harus terjadi. Dari seluruh penjelasan tadi, Bolo, satu hal yang perlu kita garis bawahi. Isu penghentian kasus Roy Suryo CS masih sebatas kabar, bukan fakta hukum final. Gelar perkara khusus bukan berarti perkara otomatis dihentikan.
itu adalah bagian dari mekanisme hukum untuk menguji kembali proses penyidikan agar berjalan objektif dan akuntabel. Yang harus dijaga adalah satu hal, transparansi dan keadilan. Karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik luas. Keputusan apapun yang diambil penyidik harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan logika. Bukan berdasar tekanan, framing, atau kepentingan tertentu. Publik berhak tahu kebenaran. Negara wajib hadir menjaga kepercayaan rakyat. Cepat atau lambat, fakta akan menemukan jalannya sendiri. Dan pada akhirnya, yang akan menentukan bukan opini di media sosial, melainkan bukti dan hukum yang berlaku.